itu akan bisa ditinggalkan oleh anak-anak kita sendiri, karena anak-anak kita adalah konsumen utama di dunia pendidikan. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah uraian yang sangat luar biasa, Prof. Dan saya baca ini respon dari peserta semuanya mengapresiasi dan ya ingin segera bagaimana bisa dipraktekkan. Tapi kan memang ini perlu desain ya, perlu langkah, perlu pelatihan, perlu macam-macam. Tapi paling tidak ini sebagai pengenalan awal. Jadi Profesor sudah berhasil membakar dengan gairah yang menyenangkan, gitu kan? Terima kasih. Iya, ada satu hal yang menarik yang saya dapatkan hari ini adalah bagaimana kira-kira guru-guru itu menjadi seorang pengajar-pengajar yang menumbuhkan daya imajinasi, daya kreativitas, yaitu saya kira yang sangat mahal. Dan memang kreativitas dan imajinasi itu tidak akan bisa muncul kalau suasananya itu dalam keadaan stagnan, ya, apalagi tertekan, ya. Nah, ini mungkin ini kan sebuah gambaran teoritik. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan how to-nya. Itu kan nanti yang penting how to-nya kan. Tapi paling tidak ini sebuah pengenalan awal. Baik, karena saya sudah menghadirkan orang-orang juga luar biasa dalam GSM ini, saya mohon kepada beberapa orang untuk memberikan memberikan testimoni ya. Karena sudah lebih 10 menit, saya berharap testimoni cukup 3 menit ya, karena nanti kita akan lebih banyak untuk berdialog. Ya, saya undang pertama dari Tangerang Selatan, pada Bu Yeti. Silahkan Bu Yeti. Ibu Yeti Mainur. Kalau belum tampak gambar tidak apa-apa, bisa suara saja. Bu Yeti bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Nah, silakan ya, 3 menit ya Bu Yeti ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami hormati Pak Rijal dan Bu Novi, yang kami hormati juga adalah Ketua PGMI, Pak Samsudin, beserta Sekjennya Pak Suhardi, dan teman-teman semua di seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan berharga bisa bertemu dengan Pak Rijal dan Bu Novi di bulan Oktober 2018. Ketika saya mendapatkan tugas baru di Mintiga Kota Tangsel, GSM ini menjadi sebuah daya tarik buat kami untuk mengembangkannya. Karena ketika kami baru pindah di tempat tugas yang baru, tidak punya dana untuk pengembangan madrasah. Sehingga hanya ada, kalau dana dari pemerintah itu hanya untuk gaji guru PNS, dan PNS-nya pun hanya sedikit, lebih banyak honorer. Sehingga akhirnya ketika itu adalah kita sama-sama duduk bareng dengan para guru, bagaimana kita mengembangkan GSM di madrasah kita, agar apa? Agar anak-anak bisa terlayani dengan baik, anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik, dengan pelayanan yang menyenangkan. Dan ternyata GSM ini tidak membutuhkan dana yang banyak, tapi yang membutuhkan adalah bagaimana kita mau berubah kepala madrasahnya, gurunya, orang tua muridnya, bersama-sama untuk bisa berubah, mengembangkan bagaimana aura positif itu tumbuh di madrasah kita masing-masing. Dan alhamdulillah tersambut banyak guru-guru muda yang ingin mencoba mengembangkan GSM. Kebetulan ada 2 orang guru yang sudah mengikuti pelatihan, sehingga akhirnya kita sharing sama-sama bersama dengan teman-teman yang ada. Kita mulai berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana madrasah ini bisa menjadi tempat yang aman dan menyenangkan dahulu, sehingga akhirnya orang tua ikut peran aktif, bagaimana menghidupkan zona-zona di dalam kelasnya, ya. Jadi kalau kita lihat GSM ini adalah memanusiakan semua warga madrasah, di mana kolaboratif antara orang tua, guru, dan anak-anak itu betul-betul auranya adalah saling berkolaborasi untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai positif di madrasah. Ketika kita membuat zona-zona untuk kebaikan misalnya, ketika anak-anak kok tinggal di komplek, tapi suka ada yang terlambat dan segala macam, sehingga akhirnya ditimbulkan bagaimana kita menumbuhkan zona kedisiplinan pada anak-anak kita dan guru kita. Maka pada guru-guru itu ada yang disebut dengan pagi berbagi. Pagi berbagi itu adalah di jam 6.45 sebelum kita memulai di jam 7. Pada pagi berbagi itu adalah kita sharing sama-sama. Kita mendoakan diri kita, mendoakan
keluarga besar madrasah, mendoakan anak-anak murid kita agar hari ini menjadi hari yang berkah, menjadi hari yang bisa menumbuh kembangkan pada anak-anak bisa belajar dengan baik. Nah, ketika jam 7 barulah anak-anak itu sudah mulai ada, dan ternyata itu subhanallah, anak-anak yang tadinya suka terlambat itu mereka terpacu ketika membuat zona kehadiran. Pada zona kehadiran pada anak-anak kelas 1 umumnya itu berlomba. Ada orang tua yang mengatakan, saya bingung Bu, anak saya pinginnya diantar lebih pagi. Ternyata saya baru tahu, oh ternyata dia pingin hadir di kelasnya pada urutan yang pertama. Karena pada zona kehadiran, kalau di kelas itu ada 28 anak, maka ada tiap anak memiliki nama-namanya masing-masing, pakai stick barang bekas itu, stick es krim, lalu ada gambarnya mereka, dan kalau mereka hadir di pagi hari, maka dia akan menuliskan mendapatkan nomor 1, ditaruh di pakai tempatnya itu adalah barang-barang bekas yang ada di sekitar sekolah itu menjadi tempat untuk pembuatan zona-zona. Dan alhamdulillah akhirnya tidak ada lagi anak-anak yang terlambat. Dan semua orang tua berpartisipasi untuk bisa membuat bagaimana kelas ketika kita membuat zona